gimana nih kabarnya? Baik kan? Kalian sehat selalu ya. Kita mau beribadah online ya hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Sebentar kami akan beribadah online pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir nanti. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mbak Usi. Itu kira-kira tentang apa ya? Penasaran nggak? Ayo kita saksikan yuk. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Masih dalam suasana pandemi COVID-19, Mbak Usi yakin dan percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kalian, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan keselamatan. Jadi kalian, Mbak Usi tahu kalian pasti bosan, nggak bisa ke gereja bareng, nggak bisa main-main sebebas dulu. Tapi Mbak Usi yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kalian. Sabar ya, tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah, kemana-mana pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan jangan berkerumun, jaga jarak. Yuk, hari ini semuanya siap memuji memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus. Kita buka Alkitabnya, ayo disiapkan dulu. Disiapkan Alkitabnya dulu. Kita buka di Perjanjian Baru dari Markus 1 ayat 29 sampai ke 39. Udah ketemu? Udah belum? Udah ya. Yuk, sekarang kita mau baca di dalam kitab Markus 1 ayat 29 sampai 39. Di sini firman Tuhan katakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ketika menemui atau mendatangi rumah, mengunjungi Petrus, Tuhan Yesus menemukan bahwa ibu mertua dari Petrus sedang terbaring sakit adik-adik. Ibu mertua Petrus sedang sakit dan sakit demam, dan Tuhan Yesus segera menolongnya. Tuhan Yesus menjamahnya dan menyembuhkannya sampai akhirnya ibu mertua Petrus bisa sembuh. Selain ibu mertua Petrus, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang lain dengan sakit macam-macam adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang suka menolong. Karena Tuhan Yesus suka menolong, bersuka cita karena menolong, Tuhan Yesus juga menginginkan kita, anak-anak semuanya, untuk mempunyai sikap yang baik seperti Tuhan Yesus. Kita harus mau belajar menjadi anak yang suka menolong. Yang paling penting ketika kita menolong, kita harus bersuka cita. Dengan melihat orang lain bahagia, melihat orang lain bisa mendapat pertolongan dan bantuan kita harus merasa sukacita. Jadi kalau misalnya, aduh Mbak Usi, gimana aku bisa kayak Tuhan Yesus? Aku kan gak punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Aduh, aku kan gak bisa menyembuhkan orang buta. Aku bukan dokter. Aduh, gimana caranya? Jangan khawatir adik-adik. Kita nggak perlu menyembuhkan orang sakit supaya bisa menolong orang lain. Kita bisa menolong dari hal sederhana. Di rumah. Karena situasi masih pandemi ya, kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluyuran, berkumpul kayak dulu. Kalau kalian di rumah aja, kalian mainannya berantakan, kalian bisa menolong orang tua kalian. Beresin mainan kalian, taruh kembali di tempatnya supaya ruangan kalian jadi rapi kembali. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan yang bisa kalian lakukan. Dan ingat, waktu menolong harus dengan sukacita ya, nggak dengan cemberut. Mainannya diberesin, capek, nggak boleh kayak gitu, tapi harus sukacita. Aduh, aku mau menolong ibu udah capek kerja, ibu udah capek masak, ibu udah capek beresin rumah, aku mau menolong ibu. Aku mau yang udah bisa nyuci piring, bantuin cuci piring boleh. Kalau yang masih ada kecil, beresin aja mainannya. Selesai mainan boneka, mobil-mobilan, taruh lagi di tempatnya. Selesai menggambar, taruh lagi di tempatnya. Yang udah agak gede, Mbak Usi aku bisa nyapu. Kalian bisa bantu nyapu di rumah. Mbak Usi, aku bisa bantuin bersih-bersih halaman loh, nyabutin rumput. Kalian juga bisa lakukan itu. Mbak Usi, aku punya temenku gak bisa ibadah online karena gak punya HP. Apa yang kalian lakukan? Kalian bisa ngajak teman kalian, ayo ibadah bareng aku online-nya, pakai HP ku, pakai laptopnya ibu aku. Boleh, gak apa-apa, tapi tetap jaga jarak dan pakai protokol kesehatan. Pakai masker, tapi jangan berkerumun ya, tetap jaga jarak, pakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan.
Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan untuk menolong orang lain, kita harus melakukan dengan sukacita. Nggak boleh cemberut, nggak boleh dongkol, kepaksa, nggak boleh. Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya yang suka menolong dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau tutup Alkitab kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau nggak pernah lelah dan jemu untuk mengingatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi anak yang suka menolong. Menjadi anak suka menolong tanpa menggerutu, tapi menjadi anak yang suka menolong dengan penuh sukacita. Karena Tuhan, sukacita mereka adalah sukacita kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkus anak-Mu dengan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yeay, gimana tadi firmannya? Seru kan? Pasti seru dong. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita doa Bapa kami. Setelah itu kita pujian setinggi-tingginya langit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.